Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah aplikasi komputer pertemuan pertama tentang Microsoft Word, aplikasi pengolah kata. Baik, untuk awal ini mungkin saya akan kasih penjelasannya dulu. Nanti di akhir sesi ini akan saya coba perlihatkan praktiknya langsung di Microsoft Word ya. Jadi di sini kalian membutuhkan komputer atau laptop yang sudah terinstall Microsoft Word ya. Kalau nggak punya boleh pinjam dulu ke saudaranya atau temannya untuk latihan ya. Microsoft Word ini merupakan aplikasi pengolah kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan, karya tulis ilmiah, skripsi, label undangan, dan dokumen lainnya. Nah, kan kalian semenjak kalian kuliah di rumah, itu kan banyak lah, hampir semua laporan itu kalian kumpulkan ke Word-nya gitu ya. Kemudian nanti ketika kalian akhir semester akan membuat karya tulis ilmiah juga menggunakan aplikasi Microsoft Word. Jadi mau nggak mau kalian harus belajar. Nah, memang di pertemuan satu ini saya tidak mengajarkan semuanya, tapi yang saya coba share di sini adalah yang penting aja, yang kira-kira memudahkan kalian ketika kalian menulis karya ilmiah nanti ya. Jadi nggak ribet, lebih mudah dan lebih cepat. Harapannya seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa ringkasan ya untuk pengaturan pada Microsoft Word. Yang pertama ini untuk pengaturan teks dan paragraf pada seluruh halaman dalam satu dokumen. Itu dapat dilakukan dengan cara klik kanan pada style normal, klik modify, atur tipe. Kalian mau pakai tipe yang apa? Misalkan Times New Roman, ukuran font misalnya 12, perataan teks apakah mau rata kanan kiri atau rata kiri saja atau rata kanan saja atau rata tengah misalkan ya. Kemudian klik format, klik paragraf, klik atur spasi single, klik OK ya. Kalau spasinya single, misalkan mau spasinya double ya klik yang double ya. Kemudian penyisipan gambar itu dilakukan dengan insert, klik picture. Kalau mau membuat tabel, klik insert, klik table, klik insert table. Kalau membuat grafik, klik insert, klik chart, pilih tipe grafiknya mau yang apa, apakah mau yang bar, mau yang scratch, mau yang tipenya garis, pilih aja sesuai dengan yang kalian mau gunakan. Kemudian edit content. Untuk memformat kertas, terdiri atas format margin, orientasi, ukuran, dan kolom kertas ya. Kalau misalkan kalian mau format margin dan ukuran kertas, itu dapat dilakukan dalam satu kotak dialog page setup. Caranya klik page layout, klik page setup, lakukan pengaturan. Misalkan marginnya maunya atas 3, kanan 3, bawah 3, kirinya 4. Ukuran kertasnya misalkan maunya yang A4 gitu ya. Kan ada macam-macam pilihannya, ada A4 letter dan sebagainya. Kemudian memformat kolom. Caranya klik page layout, kolom, lakukan pengaturan. Kemudian memformat orientasi kertas, klik page layout, klik orientation, apakah mau yang portrait atau mau yang landscape. Kemudian memformat halaman, yaitu klik insert, klik page number, kemudian pilih posisi halaman. Kemudian ya mau yang posisi halamannya mau yang atas, kanan, tengah, kiri, ataukah mau yang di bawah, tengah, kanan, kiri gitu ya. Kemudian jika ada pengaturan lebih lanjut, maka pilih insert page number, format page number, kemudian lakukan pengaturan. Apakah kalian misalkan mau angka Romawi, atau mau pakai yang I1, I2, I3, dan seterusnya, atau mau pakai yang mana ya. Nah, ini insert rumus dan simbol. Nah, beberapa dari kalian mungkin akan membutuhkan rumus-rumus di dalam laporan ataupun KTI-nya. Supaya terlihat lebih rapi dan bagus gitu ya, enak dilihat, maka kalian bisa klik insert, kemudian klik equation yang lambangi ini ya. Ini untuk menyisipkan rumus, misalkan yang pembagian gitu ya, X per Y gitu ya. Jadi kalian nggak perlu bikin X garis miring Y, tapi kalian pakai equation ini akan lebih rapi. Jadi X-nya di atas, Y-nya ada di bawah, itu jauh lebih rapi. Misalkan Z sama dengan X-nya di atas per Y-nya di bawah, itu jadi lebih rapi, lebih enak untuk dilihat daripada kan bikin yang per-peran gitu ya. Kemudian klik
Kalau misalkan kalian mau memasukkan simbol yang nggak ada di keyboard kalian gitu ya, tinggal insert, klik simbol. Misalkan mau nyisipkan tanda plus minus, apalagi kalau misalkan kalian membuat rata-rata, itu kan pasti akan diminta standar deviasinya. Ya, untuk memudahkan bisa rata-rata plus minus standar deviasi. Nah, plus minus itu kalian carinya di simbol. Kemudian misalkan derajat Celcius, nah itu derajatnya itu kalian carinya di simbol. Itu yang biasa sering digunakan, simbol yang sering digunakan ya. Ada juga alfa, beta gitu ya. Kemudian halaman ini tadi ya, kalian klik insert, page number, pilih mau format yang mana. Kemudian kalau misalkan ada yang mau kalian rubah, klik yang ini, format page number. Nah, kemudian untuk membuat daftar isi secara otomatis, jadi kalian itu nggak perlu bikin daftar isinya manual. Misalkan bab 3 yang 3.5 tadi itu halaman berapa ya gitu, kalian nggak perlu scroll ke bawah ya, kalian tinggal membuat bisa muncul secara otomatis daftar isinya, asalkan kalian mengikuti langkah-langkah sebentar lagi ini ya. Nah, kemudian misalkan ada yang mau dikurangin dan ada yang dikurangi, ada yang ditambah, misalkan halamannya akan berubah ya, daftar isinya akan berubah juga. Nah, itu juga bisa banget dilakukan secara otomatis, jadi nggak perlu manual. Caranya adalah kalian harus rajin dan teratur untuk mengatur heading 1, heading 2, dan seterusnya. Nah, heading 1 ini merupakan format untuk bab, misalkan bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, kalau yang heading 2 ini merupakan format untuk subbab, misalkan 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, dan seterusnya. Kalau heading 3 itu merupakan format untuk sub-subbab, misalkan 3.3.1 yang sampai 3 kali ya, 1.2.1 misalkan. Nah, itu menggunakan heading 3. Nah, kemudian buatlah format style dengan cara berikut ya. Klik style heading 1, klik kanan, pilih modify, lalu tampil kotak dialog, atur format paragraf atau font, klik OK, checklist automatically update, kemudian klik OK. Kemudian itu kalau kalian mau format fontnya, misalkan kalian maunya Times New Roman dengan font 14 misalkan, maka kalian modify dulu di sini ya. Nah, kemudian blok kalimat bab, lalu klik heading 1. Kalau yang subbab di blok juga, klik heading 2. Kemudian kalian pilih halaman kosong untuk daftar isinya. Misalkan kalian mau buat daftar isi itu setelah cover, maka kalian kosongin satu halaman tadi khusus untuk daftar isi ya. Kemudian kalian klik reference, table of content, oke. Nanti dia akan muncul yang sudah kalian bikin tadi. Kemudian tinggal kalian delete aja kontennya, kalian ganti dengan daftar isi. Karena kan bahasa Inggris konten itu ya, nanti kan tinggal delete, ganti dengan tulisan daftar isi. Nah, kalau kalian benar semua headingnya udah kalian bikin ya, heading ini sudah semuanya kalian bikin, nggak ada yang kelupaan, pasti akan muncul di daftar isinya ya. Asalkan kalian nggak lupa membuat heading dan kalian tidak salah memblok gitu ya, pasti akan muncul headingnya. Dan jangan lupa bikin halaman ya, kalau kalian nggak bikin halaman, table of contentnya nggak akan keisi. Nah, ini contohnya, misalkan bab 3 metode penelitian, kalian pilih yang heading 1 di sini ya, dia ada di home ya. Klik heading 1. Kemudian misalkan formatnya masih salah gitu kan, nggak perlu ganti manual, kalian tinggal klik kanan di heading 1 ini, kalian pilih yang modify tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kalau yang heading 2, kalian tinggal blok 3.1-nya ini, yang subbab ini. Kemudian kalian klik heading 2. Sama, kalau misalkan masih salah, tinggal kalian klik kanan, modify. Kemudian untuk yang subbab ya, misalkan 3.3.1, ini kan ada 3 angka ya, 1, 2, 3. Kalian blok, kalian pilih yang heading 3. Sama, misalkan masih salah, tinggal kalian klik kanan, modify. Misalkan heading kalian sampai 4, ya 3.3.1.1 misalkan ada lagi, tinggal kalian klik pilih yang heading 4, tapi jarang ya. Nah, kemudian kalau sudah semua heading kalian bikin, sudah benar ngebloknya, kalian tinggal bikin table of content-nya. Klik reference,
klik table of content, klik yang ini, yang pertama ini misalkan. Nanti dia akan muncul otomatis seperti ini, konten gitu ya. Akan muncul ini yang sudah saya buat ceritanya, table of contentnya. Nah ini kan konten, ini kan bahasa Inggris nih, nanti tinggal kalian klik, kalian delete, kalian ganti dengan daftar isi gitu ya. Nanti kalau misalkan ini, misalkan kalian cuman bikin headingnya cuman bab 3 doang, ya cuman bab 3 doang yang muncul gitu loh. Yang cover, bab 1, bab 2, dan seterusnya nggak akan muncul kalau kalian nggak bikin headingnya gitu ya. Misalkan kalian bikin KTI, ternyata ada revisi dari dosennya, ada yang ditambahin, ada yang dikurangin, tentunya nanti halamannya kan akan berubah ya. Bisa jadi halamannya bertambah, bisa jadi halamannya berkurang. Nah, caranya kalian nggak perlu bikin manual lagi ya. Tinggal kalian klik update ini, update table, nanti akan muncul dialog ini. Kalau misalkan sekiranya yang berubah itu hanya nomor halamannya saja, misalkan ada penambahan atau pengurangan halaman, tidak mengubah bab, tidak mengubah subbab maupun sub-subbab, hanya halamannya saja, kalian klik yang atas, klik OK. Tapi kalau misalkan ternyata ada nambah sama dosennya, disuruh nambah satu subbab atau nambah satu sub-subbab, tentunya kan akan berubah ya, ada yang bertambah gitu kan, gak cuma sekedar halaman, tapi ada subbab atau ada bab yang bertambah. Maka kalian pilih yang bawah, update entire table, jadi semuanya akan diupdate. Kemudian kalian klik OK, jadi akan muncul perbaharuannya gitu ya. Bu, bisa nggak ini diedit-edit gitu Bu? Yang di sini bisa banget. Misalkan bab 3, kalau kalian bikin KT kan bab 3, tulisan metode penelitiannya kan ada di bawah ya, bukan ada di atas. Nah, yang kalian blok itu bab 3-nya saja. Metode penelitian yang ada di bawahnya itu nggak usah kalian blok. Kalau kalian blok, nanti dia akan muncul di table of content yang ada di sini ya. Nanti kalian tinggal isi aja manual ya. Bab 3 nanti akan muncul bab 3 titik halaman 2 misalkan gitu ya. Nah, yang metode penelitiannya kalian klik aja manual, tulis manual di sini bisa banget gitu. Kemudian membuat citasi dan daftar pustaka otomatis. Nah, ketika kalian nanti bikin KTI, tentunya kan kalian akan mengutip ya, baik kutip langsung, parafrase, ya, atau sintesa. Nah, nanti setiap yang kalian kutip tadi, itu kan wajib kalian tuliskan sumbernya, kalian dapatnya dari mana. Apakah dari website, apakah dari jurnal, apakah dari buku gitu ya. Itu wajib kalian bikin citasinya. Nah, supaya nanti semua citasi kalian itu muncul di daftar pustaka gitu ya, maka kalian harus membuat citasi secara otomatis di laptop kalian atau di komputer kalian ya. Kalau kalian nggak bikin, otomatis kalian akan capek. Kalian harus cari satu-satu. Ini tadi yang saya ambil dari jurnal A, itu udah saya bikin belum ya daftar pustakanya? Kan nggak akan mikir seperti itu kalau setiap kalimat yang kalian buat itu langsung kalian bikinkan citasinya. Ingat ya, setiap kalimat yang kalian kutip langsung bikinkan citasinya. Supaya nanti kalian nggak pusing mikirin saya sudah bikin daftar pustakanya atau belum ya, gitu. Karena kalian yakin semua citasi yang kalian bikin itu sudah kalian bikinkan, daftar citasinya otomatis akan muncul nanti di daftar pustaka. Nah, citasi itu adalah daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau dikutip. Cara pembuatan citasi, caranya sebagai berikut ya. Yang pertama, sisipkan kursor pada tubuh tulisan yang dirujuk. Misalkan ini, kalian ngutip dari jurnal misalkan ya. Di akhir kalimatnya itu kalian klik di sini. Klik kursor kalian ada di sini gitu ya. Kemudian klik reference, insert citation, add new source. Kemudian akan muncul box create source. Pada tab type of source ya, atau sumber jenis dari sumber data kalian, pilih sesuai dengan jenis pustakanya. Misalkan apakah kalian ngambil dari buku sesi, misalkan buku edisi 1, edisi 2, ataukah ngambil dari jurnal, apakah dari artikel, apakah dari proceeding, website, dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan penulisnya lebih dari satu, klik edit, lengkapi, add, OK. Kalau penulisnya merupakan lembaga atau institusi, misalkan kalian ngambilnya dari Kementerian Kesehatan, BPOM, WHO, maka pilih yang corporate author. Isi kolom yang lengkap, kemudian klik OK. Nanti akan saya kasih contohnya di Word-nya langsung ya. Jika akan memunculkan citation yang sudah pernah dibuat, misalkan kalian tadi karena sudah ngutip di WHO, di halaman berikutnya mengutip lagi di WHO.
kalian nggak perlu bikin ulang, kalian tinggal panggil aja. Nah, tadi untuk memunculkan citation yang sudah pernah dibuat ya, klik reference, insert citation, langsung klik reference yang dimaksud. Kalau kalian sudah pernah bikin citasi sebelumnya, jadi nggak perlu bikin ulang lagi dari awal ya, tinggal kalian panggil saja. Kemudian jika akan mengedit, memperbaiki citation yang sudah ada, kalian tinggal klik reference, manage source, kemudian kalian pilih mau kalian apakan, apakah mau di copy, di delete, di edit, atau mau buat baru ya. Nah, ini contohnya, klik reference, insert citation, klik yang add new source ya. Misalkan kalian mau tampilkan sumber yang baru ya. Kemudian akan muncul dialog ini, kotak dialog ini ya, create source-nya ya. Kalian pilih type of source-nya apa. Misalkan dari jurnal, pilih yang jurnal. Ini autornya ya. Misalkan autornya itu orang bukan corporate, klik yang author ini. Misalkan 1, kalian tinggal tulis dari nama belakangnya dulu ya. Misalkan Cynthia Rahmawati, tulis Rahmawati, baru Cynthia-nya ya. Jangan lupa huruf besar, huruf kecilnya harus kalian atur di sini, karena dia ngikutin apa yang kalian tulis. Misalkan lebih dari 1 penulisnya, klik yang edit ini ya. Nanti dia akan muncul tambah nama kayak gitu ya. Kalau misalkan corporate tadi, misalkan apa namanya, Kemenkes, BPOM, WHO dan seterusnya, kalian centang yang di sini, kemudian kalian tulis Kementerian Kesehatan RI misalkan, atau WHO gitu ya. Isi di sini judulnya apa, nama jurnalnya apa, tahun berapa, halaman berapa ya. Kemudian klik OK. Nah, ini tadi ya, misalkan jurnal, misalkan kalian tulis seperti ini ya, kalian isi seperti ini. Kemudian nanti dia akan muncul langsung otomatis citasinya seperti ini ya. Ini yang barusan bisa dibikin ya, Cipto Herianto dan Susetio, 2008 akan muncul. Jadi kalian nggak perlu nulis manual, dalam kurung, tutup kurung, nggak perlu ya. Kalau kalian bikin citasinya, dia akan muncul secara otomatis. Nah, ini kalau misalkan kalian mau manggil lagi, tadi saya sudah bikin yang tentang Andayani misalkan di sini. Tinggal kalian klik aja, ntar dia akan muncul. Kalau kalian sudah bikin dan kalian mau manggil dia lagi, tinggal kalian pilih aja gitu ya. Mau bikin baru lagi, tinggal kalian klik yang add new source ini gitu. Jadi gampang banget, kalian nggak perlu bikin citasi berulang kali, cukup 1 aja, dan ini langsung otomatis nanti masuk di daftar pustaka kalian. Nah, ini tadi kalau misalkan kalian mau edit citation ya, misalkan tinggal kalian current list, ini adalah yang sekarang kalian bikin ya. Ini yang matternya yang udah yang lama ya. Ini yang sekarang lagi kalian bikin ya. Kalian tinggal kalian blok aja, klik, kemudian kalian nanti akan pilih mau diedit, misalkan kalian edit aja di sini tuh. Nah, sekarang daftar pustaka. Terlebih dahulu pastikan semua kutipan, parafrasa, sintasa sudah dibuat citationnya yang tadi, insert citation. Kalau nggak kalian bikin citasinya, nggak bakalan muncul di daftar pustaka. Kemudian klik reference, kemudian klik bibliografi, tulisan bibliografinya itu diedit menjadi daftar pustaka kayak tadi kan, konten kalian ganti jadi daftar isi. Nah, jika ada tambahan atau pengurangan citasi, klik daftar pustaka yang sudah jadi tadi, kemudian kalian klik update citation and bibliografi, seperti sama caranya seperti dengan daftar isi ya. Kemudian ini ya, contohnya sama di reference, kemudian bibliografi, misalkan kalian pilih yang atas, kalian klik aja, nanti secara otomatis akan muncul seperti ini. Ini yang sudah kalian bikin citasinya ya. Kemudian tulisan bibliografinya tinggal kalian hapus, ganti dengan daftar pustaka. Enak kan? Otomatis keisi daftar pustaka kalian nggak perlu tulis satu-satu daftar pustakanya. Ya, bisa banget muncul otomatis asal kalian bikin ini, bikin citasinya ini ya. Oke, selamat mencoba. Nanti ada sesi latihan ya, silahkan kalian bikin di rumah. Buatlah daftar isi otomatis yang memuat cover ini nggak ada halamannya, kata pengantar halamannya I2, daftar isi halamannya I3, bab 1 pendahuluan halaman 1, 1.1 latar belakang, misalkan tetap di halaman 1 misalkan ya, atau di halaman 2 dan seterusnya. Kalian cuma bikin ininya doang, kalian cuma bikin bab sama subbabnya, isinya nggak perlu, cuma bikin
bab, subbab, dan sub-subbabnya saja ya untuk latihan kalian. Kemudian latihan 2-nya adalah carilah 10 literatur bebas, buku, jurnal, proceeding, terserah. Kalian buat citasinya dan daftar pustaka otomatisnya ya. Nah, latihan 1, latihan 2 tadi kalian gabung dalam satu file ya. Oke, mungkin itu saja penjelasannya. Mungkin coba ke Word-nya ya. Nah, ini. Jadi ini tampilan Word ya. Ini kebetulan saya pakai Word yang versi 2007. Jadul ya. Nah, ini fontnya. Misalkan kalian mau yang Times New Roman dan sebagainya ya. Nah, ini di sini nih. Misalkan kalian ganti style yang ada di sini ya. Tinggal kalian klik kanan. Kemudian kalian misalkan modify ya, biar sama semua gitu misalkan ya. Kemudian Times New Roman 12 rata kanan kiri justify. Kemudian misalkan kalian mau yang spasinya double space, misalkan tinggal kalian klik yang ini. Mau yang 1,5 klik yang ini gitu. Misalkan saya maunya yang 2 spasi karena KTI itu biasanya 2 spasi misalkan ya. Nah, kemudian ini klik yang ini, misalkan new document based on this template. Jadi nanti semua Word kalian tuh template-nya akan seperti ini. Kalian klik OK. Nah, misalkan tadi heading 1 ya, ini. Kalian klik kanan heading 1-nya, kalian modify ya. Misalkan maunya kalau yang heading 1, misalkan bab itu dia fontnya 14. Yang kalian ganti aja 14. Dia rata tengah, dia spasinya 1, enggak double misalkan. Kemudian dia harus di bold misalkan ya. Nah, kemudian kalian klik OK. Misalkan nih, ya kalian mau heading 1, otomatis nanti akan di sini New Roman 14 bold tengah otomatis ya. Tinggal kalian klik bab 1 misalkan gitu. Kemudian enter. Nah, enternya ini sudah normal lagi misalkan ya. Nah, kemudian itu contohnya. Misalkan mau yang heading 2. Heading 2 itu misalkan tadi heading 2 itu tadi adalah subbab ya. Tinggal kalian modify. Kemudian misalkan Times New Roman 12 aja spasinya. Fontnya 12, terus maunya warna hitam. Dan dia di bold, dan dia rata kiri, dan dia maunya 2 spasi misalkan. Add new document based on this template misalkan. Oke. Nah, misalkan 1.1 ya, kok udah belum bold deh. Saya cek dulu ya. Klik kanan, modify. Misalkan kok belum di bold, oh ternyata belum diklik ya. Oke, klik. Ini dokumen based on this template. Oke. Nah, otomatis akan keganti sendiri tuh. Apa tadi? Latar belakang misalkan. Latar belakang. Itu ya. Nah, 1.2-nya apa? Misalkan rumusan. Gitu ya. Nah, misalkan rumusan masalah ini mau heading 2, tinggal kalian klik aja. Nah, gitu ya. Jangan lupa misalkan kalian mau bikin poin, kan ini kan rumusan masalahnya kok nggak muncul ya 1.2-nya gampang. Klik yang 1.1 ini, klik format painter, klik di depannya rumusan masalah. Jadi deh, gampang kan? Tujuan misalkan. Lah, tujuan belum di heading. Gampang, tinggal kalian blok, klik heading 2. Lah, nggak muncul 1.2-nya, gampang. Tinggal kalian klik di nomornya ini, format painter, taruh di depannya. Sampai muncul tanda gambar sapu. Set, langsung muncul. Gampang ya? Kemudian, itu yang masalah heading ya. Kemudian sekarang kita ke insert. Insertnya yang kepake itu biasanya ini table, page break, kemudian shape gitu ya. Ini table gampang ya, kan kita sudah pernah bikin table ya, tinggal kalian pilih aja mau yang berapa. Kemudian
Ini juga yang kepake nih. Oh nih ya, sama shape ini juga kepake, mau bikin garis-garis. Kemudian page number nih tadi ya, mau top page, apakah kalian mau bottom page, dan seterusnya ya. Misalkan maunya yang top deh, top. Yang ini misalkan. Nah gitu ya. Nah kemudian tadi misalkan mau bikin cover ya. Saya kontrol enter dulu ya. Nah, misalkan mau bikin cover di sini. Heading 1, cover. Nah, heading 1 ini saya maunya dia itu apa namanya? Oh, saya ganti jadi ya. Masih tetap kayak gini ya. Heading cover ini saya maunya dia itu nggak ada tulisan satunya. Gampang, tinggal kalian klik yang mana dia, nanti tinggal kalian pilih yang lalu mana dia, baik, jangan lupa ya ketika kalian ingin memisahkan antara cover dengan babnya gitu ya, misalkan nggak mau diedit gitu ya, tinggal kalian insert tadi ya, kemudian kalian page break ini ya, nanti dia akan memisah sendiri halamannya gitu ya. Atau caranya adalah dengan kalian klik page layout ya, kalian klik page layout, kalian klik page layout, kemudian kalian pilih yang break ini ya, pilih yang break, kemudian kalian pilih yang next page. Jadi nanti dia akan ke page selanjutnya, dia akan berbeda dengan halaman yang sebelumnya, formatnya akan berbeda dengan halaman yang sebelumnya. Nah, kemudian karena halamannya itu tadi kalian letakkannya di heading ya, maka kalian kalau mau ngeditnya klik insert, kemudian kalian cari yang header ya, kemudian kalian edit header. Kalau kalian tadi halamannya nulisnya di header, jika halaman kalian tulisnya di bawah atau footer, maka kalian pilih yang footer ini ya, edit header, kemudian kalian klik different first page. Nah kalau kalian klik yang different first page-nya, maka dia tidak akan muncul karena ini tadi antara cover dan bab 1 ini sudah kalian bedakan sesinya, maka dia akan berubah gitu ya. Nah kalian klik di sini ya, coba different. Nah nanti nomor 1-nya tidak akan muncul ya, tapi halaman 2-nya tetap muncul. Nah seperti itu ya, kalau misalkan kalian mau bikin halaman di covernya nggak muncul ya. Kemudian oke, selesai. Nanti kalau misalkan mau bikin yang halaman yang berbeda ya, tinggal kalian tadi seperti tadi ya, tinggal kalian page break dulu ya, kalian break dulu next page ya. Nah kemudian untuk yang reference ya, ini untuk insert citation ada di sini, reference insert citation ya, kalian tinggal pilih add new source ya. Karena kalian kalau mau edit tinggal di sini, kemudian kalau mau bibliografi tinggal pilih yang ini. Kalau kalian mau insert table of content-nya, tinggal klik yang ini, table of content ya. Kalian pilih mau yang form yang kayak gimana, pilih salah satu dari sini. Kemudian kalau kalian mau munculkan itu table of content ya, kalau mau munculkan bibliografi adanya di sini tuh ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komen. Guys ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.